Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, nyuwun sewu nggih. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, para tokoh masyarakat, panitia tablik akbar serta DKM masjid, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nyuwun sewu, sound system echo-nya dipateni aja mas. Cek 1 2, echo-nya dipateni ya. Treble-nya turunin setitik. Cek 1 2, suaranya dibulatkan saja. Cek 1 2. Nah, matur suwun nggih. Bapak Ibu saudara-saudara, alhamdulillah berkat izin dari Allah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya zahir dan batin kepada umat dan rakyat kecuali Nabi Muhammad. Umumnya pemimpin-pemimpin kita ini kalau cinta sama rakyat pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru sering datengin rakyat. Nabi enggak begitu. Treble-nya diturunin saja nih mas, suaranya dibikin bulat deh. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja, di offin. Cek 1 2. Nah sudah, jangan dioprek-oprek lagi ya mas ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi enggak begitu. Zahir dan batin dari dunia sampai akhirat Nabi cinta dan Nabi bela kita. Karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan ke alam dunia sudah ditakdirkan memiliki iman dan cinta kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya yakin, seyakin-yakinnya hadir kita di majelis sholawat di bawah rintikan hujan gak bubar, ini semua saya yakin karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Nih yang hadir di sini nih majelis sholawat nih, ada nggak 200 orang ini? Lebih 500 orang? Lebih 5.000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah tuh. Yang hadir malam ini ratusan orang di bawah rintikan hujan gak bubar membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Pasti di hatinya tertanam rasa cinta. Betul apa tidak? Maaf, sekarang kita bicara kenyataan. Kita ini baru hanya sekedar pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru pinter ngaku sebagai umat Nabi.
Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku boleh-boleh saja. Siapapun bisa ngaku mudah dan murah. Tapi persoalannya di akhirat nanti diaku apa tidak sebagai umat Kanjeng Nabi. Itu yang jadi persoalan utama. Jelas? Jelas? Kalau hidup di Banyuwangi ngaku cinta sama Nabi boleh. Namanya ngaku kan begitu tuh. Sama juga begini, Bu, saya tanya nih, Ibu kenal nggak sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru pinter ngaku cinta. Persoalannya di akhirat nanti diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau diaku sebagai umat Kanjeng Nabi, dua saja malam ini yang ingin saya bicarakan. Pertama, tingkatkan kualitas sholat kita, rukaan sujada sholat. Sholat merupakan indikasi ciri dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat sejarah. Nabi itu satu-satunya manusia yang salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Betul apa tidak? Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya Kanjeng Nabi makin luar biasa. Siapa yang menceritakan sholat Kanjeng Nabi? Tidak lain adalah istri tercinta Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, istri beliau, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya lalu tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, sholat. Pantas dalam satu kesempatan Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat. Ratusan orang yang malam ini hadir di pelataran masjid, yakinlah semua kita di akhirat akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Betul, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Kanjeng Nabi, berapa banyak di antara kita yang sholatnya tekun tapi nyolongnya juga rajin. Jangan heran kalau ada orang yang kita lihat sholatnya tekun tapi maksiatnya juga getol. Berjamaah di masjid tapi kalau lagi ke sawah panen tetangganya yang diambil. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nabi bukan cuma mengajarkan kepada kita, tapi juga mencontohkan bahwa sholat yang baik adalah setelah dilakukan kembali ke tengah masyarakat menjadi manusia yang bermanfaat. Itu sholatnya berhasil. Tadi saya katakan kita ini sholat sih sholat, tapi sama maksiat tetap saja suka. Artinya sholat yang kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban.
Begitu selesai ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kita nggak mampu untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ayo, mulai malam ini, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi mencontohkan. Orang yang sholatnya berhasil, kelihatan di tengah-tengah masyarakat, dia akan jadi manusia yang bermanfaat. Istri yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan berumah tangganya, dia akan lebih menghormati dan menghargai suaminya. Bu, mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami. Itu istri yang sholatnya berhasil sama suaminya. Cium tangan suaminya. Seorang istri yang sholatnya berhasil, maka kelihatan dalam kehidupan berumah tangga, dia akan makin menghormati dan menghargai suaminya. Begitupun seorang suami, dia akan makin menghormati dan lebih memperhatikan lagi keluarganya. Dengan kata lain, rukaan sujada, ciri pengikut baginda Nabi. Mulai malam ini dan seterusnya, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Satu, akan terus berupaya untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan. Kita boleh saja berbeda, dan perbedaan adalah sunnatullah. Nah, ini begini nih, Bu, perbedaan di tengah-tengah kita pasti ada, dan itu sunnatullah. Sampai kiamat perbedaan di tengah-tengah kita, yakinlah tetap ada. Contoh yang gampang, malam ini ratusan orang yang hadir, ada nggak yang wajahnya sama nih? Wajah kita saja berbeda-beda, betul apa tidak? Begitulah kita, sunnatullah, perbedaan di tengah-tengah kita pasti sampai kiamat akan tetap ada. Tapi di Masjid Baitus Syafa'ah kita diajarkan untuk saling menghormati dalam perbedaan. Walaupun kita datang dari berbagai macam arah, saling menghormati, semua kita menghadap arah yang sama. Begitulah kita umat Islam Banyuwangi umumnya. Dalam perbedaan harus saling menghormati, harus saling menghargai, dan harus tetap saling menyayangi. Kalau ini bisa kita wujudkan, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah di akhirat nanti kita semua akan menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW dan akan mendapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Pertama, tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Yang kedua, jaga kerukunan di tengah-tengah perbedaan di antara kita. Berbeda itu boleh saja, tapi dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, dan tetap saling menyayangi, maka perbedaan membuat kita saling mengisi, bukan malah saling mencaci maki. Jelas? Jelas? Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin diakui sebagai pengikut Kanjeng Nabi, maka perbanyaklah amal kebaikan dalam kehidupan di alam dunia ini. Hidup kita hanya singkat, maka hidup yang singkat haruslah yang bermanfaat. Ini kecamatan apa di sini? Desa apa, Mas? Dusun Warengan. Saya cuman ngetes, saudara-saudara dengar apa enggak? Warengan ya. Jogo Rogo Jampi. Saya tanya, orang Rogo Jampi ada yang hidup terus-terusan apa tidak? Semuanya pasti akan meninggalkan alam dunia. Betul apa tidak? Nyun sewu. Ini kan semua ratusan orang yang datang malam ini calon-calon jenazah. Betul? Enggak ada orang Rogo Jampi hidup terus-terusan. Semuanya
pasti akan meninggalkan alam dunia. Hidup yang singkat, jadikan hidup kita yang singkat ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kata Kanjeng Nabi, orang yang cerdas bukan mereka yang banyak gelarnya. Orang yang cerdas bukan mereka yang selalu jadi ketua merangkap di mana-mana. Orang yang cerdas bukan mereka yang sekolah tinggi-tinggi, bukan. Tapi kata Kanjeng Nabi, orang yang cerdas adalah mereka yang bisa melihat masa depannya dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa depan yang pasti. Masa depan kita adalah akhirat, dan itu sebuah kepastian. Perjalanan ke akhirat masih panjang. Karena perjalanannya begitu panjang, diperlukan bekal yang banyak. Saya tanya, saudara kalau ke Jember kira-kira perlu bekal apa tidak? Perlu apa tidak? Saya tanya meneh, saudara kalau ke Surabaya perlu bekal apa tidak? Besaran mana, banyakan mana bekal yang saudara persiapkan ke Jember dengan ke Surabaya? Tentu ke Surabaya. Kenapa? Surabaya lebih adoh. Betul? Akhirat negeri abadi, perjalanannya panjang, maka diperlukan bekal sebanyak-banyaknya untuk bahagia dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Malam ini kita hadir di pengajian ini, melangkahkan kaki kita dari rumah, meninggalkan kesibukan kita, penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, hadir di sini di bawah rintikan hujan. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah, nilai kebaikan dan lipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Saudara, kebaikan itu manfaatnya bukan buat orang lain. Kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Boleh jadi kalau kita berbuat baik sama orang lain, orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat jahat sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima kejahatan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Kenapa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita menuju akhirat nanti. Kalau sadarlah kita akan hal ini, maka kita berusaha dalam kehidupan yang singkat di alam dunia memperbanyak bekal kebaikan. Betul apa tidak? Manusia mati, macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan alam dunia ingin meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Maka itu sebagai perjalanan bekal kita menuju negeri akhirat yang abadi. Saudara, yakinlah semua yang hadir ratusan orang malam ini nanti akan merasakan apa Ustadz? Merasakan apa yang disebut sakaratul maut. Malaikat akan datang menjemput kita, mencabut ruh kita. Saat itulah kita melanjutkan perjalanan dari alam dunia menuju negeri akhirat. Hari itu pasti akan terjadi, semua kita akan merasakan. Setelah ruh dicabut dari jasad kita, diantarlah oleh orang jasad kita kemana? Ke kuburan. Betul apa tidak? Kata Nabi, saat itu yang nganter kamu cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita, yang baik dan yang buruk. Kata Nabi, nganterin ke kuburan kita. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, puluhan hektar sawah.
Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta yang abadi menemani kita. Yang lain akan kita tinggalkan di rumah. Betul apa tidak? Itu hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Kita tinggalkan keluarga, mereka semua satu persatu akan kembali ke rumah. Yang katanya sayang betul sama kita, hari itu tak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Yang menemani kita masuk ke dalam kubur tidak lain dan tidak bukan amal perbuatan yang kita lakukan waktu kita hidup di alam dunia, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau sadarlah kita akan hal ini, maka kita akan berupaya setiap saat untuk memperbanyak bekal dengan kebaikan, agar bekal kita perjalanan menuju akhirat nanti menyenangkan. Perjalanan akan merasa tidak mengenakan kalau bekal kita kurang. Saudara ke Jember, walaupun tetangga kabupaten, betul apa tidak? Saudara ke Jember walaupun dekat tetangga kabupaten, tapi bawa uang 10.000 pasti akan tersiksa. Kenapa? Bekalnya kurang. Betul? Turun lagi hujannya. Ya, silakan menepi, berteduh di bawah kanopi sini, kiri kanan, monggo silakan. Yang bawa payung dibuka payungnya. Nah, yang bawa mantel dipakai mantelnya. Saudara, malam ini alhamdulillah turun rahmat dari Allah berupa curahan hujan. Mudah-mudahan rintikan air hujan yang jatuh ke badan kita jadi kafarat oleh Allah, penebusan salah dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya lanjut. Walaupun Jember tetangga kabupaten kita, kita datang ke sono membawa bekal hanya cuma 10.000 rupiah, pasti perjalanan kita tidak menyenangkan. Betul? Kenapa? Bekal yang kita bawa sedikit, cuma uang 10.000. Apalagi bekal ke Surabaya membawa uang hanya 10.000, bekalnya cuma 10.000, tentu perjalanannya akan sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, bekal kita cukup, amal kebaikan kita banyak, insya Allah sepanjang perjalanan itu akan menyenangkan buat diri kita. Ingatlah, setelah dari alam dunia kita masuk ke alam kubur. Dari alam kubur baru kita dibangkitkan di alam mahsyar. Alam kubur kita transit. Di alam kubur kita bukan menunggu begitu saja. Delohom, ayem-ayem. Delohom itu apa? Delohom itu? Bengong. Setelah alam dunia kita semua akan masuk, lan buruknya lebih banyak, kesalahannya lebih banyak, mati dalam kondisi belum bertobat, di alam kubur mendapatkan siksa 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia, sampai terjadinya kiamat yang akan datang. Na'udzubillah min. Karena itu kesadaran mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan amalan-amalan terbaik. Mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita usahakan setiap nafas yang keluar dari tubuh kita haruslah kita melakukan nilai-nilai yang bermanfaat. Karena kebaikan sesungguhnya manfaatnya buat diri kita sendiri. Saudara, malam ini saudara hadir pengajian, rela meluangkan waktu, meninggalkan waktu istirahat saudara di luar. Di dalam rumah boleh jadi saudara nonton sinetron, betul apa tidak?
Boleh jadi di rumah saudara nonton hiburan di televisi, tapi semua saudara tinggalkan. Datang ke pengajian, hujan-hujanan di sini. Saudara bukan sedang menyenangkan panitia. Hei, hei. Datangnya saudara ke sini di bawah rintikan hujan, bersusah payah meninggalkan kesenangan, manfaatnya akan kembali buat diri saudara sendiri. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan malam ini semuanya akan kembali dan berpulang buat diri kita. Sebanyuwangi orang gak ada yang ibadah, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul? Sebanyuwangi orang gak ada yang hadir di pengajian, Allah gak bakalan turun dari tahtanya. Sebanyuwangi bahkan se-Indonesia orang gak ada yang mau bersedekah, Allah gak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha perkasa, Allah maha gagah. Kebaikan, sedekah, ibadah, sholat yang kita lakukan seluruhnya akan berpulang manfaatnya buat diri kita. Saya tanya, kalau kita berbuat baik manfaatnya buat Allah atau buat diri kita? Hei, kurang. Kalau kita berbuat kebaikan manfaatnya untuk Allah apa untuk diri kita? Allah nggak perlu ibadah kita, Allah nggak perlu kebaikan kita. Allah adalah tetap Allah. Yang perlu ibadah, yang perlu menebarkan kebaikan adalah diri kita. Kenapa? Perbuatan-perbuatan itu akan dimintakan pertanggungan jawab setelah kita masuk ke alam kubur dan dibangkitkan di alam mahsyar nanti. Hidup yang singkat haruslah kita isi dengan yang bermanfaat. Perbanyak ibadah dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara mau memperbanyak ibadah? Ya, yang jawab 50 orang. Saya ulangi sekali lagi. Saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Mau hidup di Banyuwangi menebarkan kebaikan? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang. Berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu. Loh, mahalan monyet ketimbang saya tuh. Saya katakan sekali lagi, manfaatnya buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Termasuk amalan sedekah. Yang terpenting dari amalan sedekah itu kan ikhlasnya. Betul apa tidak? Bukan soal nominalnya, bukan soal jumlahnya, tapi soal keikhlasannya. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul? Ayo semua kita membuat penerang di alam kubur kita masing-masing. Kata Nabi, terangi alam kuburmu dengan apa ya Rasul? Perbanyaklah sedekah. Sedekah yang kamu lakukan di alam dunia. Apalagi sekarang ini masih masuk kita di bulan Asharul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya kita banyak dianjurkan untuk melakukan ibadah sedekah. Sedekah jadi penerang yang waktu di alam dunia kita lakukan. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah alam kuburnya terang, cahayanya lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah mangewu Ustadz, pentol korek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu saudara-saudara, saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya. Saya katakan tadi, kita sedang berada di Asharul Hurum,
Zulhijjah salah satu bulan dimuliakan, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, termasuk di dalamnya amalan sedekah. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau ibu bapak melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin pahala sedekah yang kita kirim buat mereka akan sampai, dan mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah jadikan kubur keluarga kita rodoh min riyadil jannah. Amin ya robbal. Tanpa mengurangi pahala sedekah kita, kirimkan, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga yang sudah wafat. Yakinlah akan bertambah keberkahan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Saya terima kasih malam ini hadir kajian pertama di Masjid Baitul Syafaah. Baru tiba tadi sore, tadi siang. Malam ini titik pertama insya Allah di Banyuwangi sampai hari Selasa malam. Kepada panitia, DKM masjid dan tokoh masyarakat serta teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan Cinta ini dipimpin oleh Ustadz Hardi dan Ustadz Restu sebagai pembina. Kami sedang mengusung satu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Doakan, karena bagaimanapun bagusnya program, tapi kalau tidak dapat bantuan dan doa dari kaum muslimin, program-program yang baik akan mangkrak. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bukan program hayalan, tapi ini program realistis. Kenapa realistis? Kita Indonesia penduduk berjumlah 285 juta orang. Muslim mayoritas di Indonesia 87%. Jumlah orang Islam di Indonesia kira-kira 225 juta orang. Banyak apa tidak? Dari Aceh sampai Papua kita umat Islam kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, insya Allah 1 juta penghafal Al-Quran akan segera terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, Indonesia tidak lama lagi akan muncul terbanyak sebagai penghafal Al-Qur'annya. Dan salah satu dari mereka yang menjadi penghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah takdirkan anak keturunan kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Banyak keluarga kita yang tadi ikut bersedekah. Pertama, pahalanya mereka kirim buat keluarga tercinta yang sudah wafat. Mudah-mudahan kubur keluarga mereka dengan wasilah sedekah Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekahnya diniatkan jadi wasilah penjagaan buat keluarga. Kalau ada yang sakit, dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar berusaha dan menuntut ilmu, dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, dengan wasilah sedekah, mereka bermaksud agar hajat dan keinginannya segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya ingin punya pasangan yang baik. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya ingin diberikan kekuatan dalam istiqomah. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan segera Allah ijabah. Bitilkal niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua buat kita semua. Mudah-mudahan kita ini yang hadir malam ini Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya.
Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah karuniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alayka yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa hlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.